Oke, di video kali ini gue pengen sedikit diskus sama kalian semua yang nontonin video ini. Sekalian ngebahas sedikit-sedikit, tapi bukan ke HP-nya ya. Karena HP-nya udah bosen ya, udah sering banget gue bahas. Channel lain juga udah sering banget ini Itel bro. Ini Itel cuy, udah S23 lagi, udah lama banget handphone ini lahir di muka bumi ini. So kalau pembahasan detailnya kayaknya ya kalau buat lo yang masih belum paham-paham juga sama HP ini speknya apa-apa, kayaknya bisa deh scroll video gue di channel ini banyak udah gue bahas atau video-video orang lain di channel lain yang ngebahas Itel S23. So di video ini the question is langsung ya for the first time ya. Ini gue nanya ke kalian, sebenarnya fungsi RAM besar itu untuk Itel apa sih? Mengingat kalau kita lihat aja HP entry level, mid range dari kayak contoh deh, kayak contohnya dari Samsung deh. Itu RAM-nya tuh rata-rata kayak 3 GB, 4 GB. Sekarang tuh yang new-nya tuh mentok-mentok di 6 GB ya, yang entry levelnya. Kalau kayak yang mid range-nya kayak RAM-RAM 6 ke 8 GB ke 12 lah mentok-mentok. Nah, bahkan sampai Pixel pun yang operasi sistemnya lanjai gini, mirip-mirip kayak iPhone. Ini RAM-nya cuma 4 GB. Jadi, iya, HP yang lancar, smooth, lanjai, pisan ya. RAM-nya 4 GB. Kayak nggak perlu gitu, kayak Itel RAM-nya sampai 16 GB. Jadi menurut gue, apa sih kayak faedah ya gue tahu lah penonton gue udah pada tahu lah fungsi RAM apa dan lain-lain gue tahu cuman di sini kita coba discuss biar yang belum tahu juga pada paham ya kan. Nah kalau kita lihat mantan flagship contoh kayak iPhone gen-gen lawas yang harganya udah mirip-mirip kayak Itel yang bakal kita coba bahas nih masalah RAM-nya. Ini RAM-nya cuman iPhone jadul tuh RAM-nya rata-rata 1 GB 2 GB kecil banget gitu. Tapi masalah performance ya handphone ini beberapa bulan yang lalu gue pakai buat main PUBG ya masih nyaut juga meskipun ngeframe tipis-tipis tapi ya masih oke lah gitu menurut gue. Jadi RAM itu kayak nggak perlu sampai 16 GB anjir kayak buat apa gitu. Kalau ini kita ngomongin buat orang yang ngelihat speknya itu wah gue nggak mau lemot itu dari RAM. Itu nggak bakal nemu cocok loginya dari sudut pandang manapun. Kalau kita hanya melulu ngelihat RAM-nya besar. So, seperti yang kita tahu, Itel itu terkenal salah satunya adalah desainnya yang ya gitu, kayak ngaco gitu. Harga murah tapi desainnya ala-ala flagship gitu. Itu masalah desain. Yang kedua, mereka tuh suka banget ngasih tulisan RAM-nya sekian GB, storage-nya sekian GB. So, fungsi RAM besar di Itel itu apa sih? Kenapa sih harus RAM besar? Oke, gue bakal coba jelasin tipis-tipis. Jadi kalau ada yang kurang, langsung lo tambahin aja di kolom komentar. Yang pertama menurut gue ya, Itel S23 ini cocok banget buat kalian yang mungkin punya HP di rumah, HP buat orang tua yang RAM-nya kecil. Contoh kayak J2 Prime, Samsung J5, HP-HP kayak gitu yang RAM-nya kecil. Jadi menurut gua RAM besar itu dibutuhin untuk karakter pengganti handphone-handphone kayak gitu. Untuk apa RAM besar? Jadi gini, kalau kita taruh handphone ini sebagai handphone kedua, ketiga gitu. Kayak kita malas banget gitu. Manajemen storage itu kayak nggak terlalu penting gitu kita urus di handphone kedua, ketiga yang jarang banget kita sentuh. Apalagi buat HP rumah gitu ya kan. Oke, kita sedikit merembet ke chipset. Chipset yang ada di Itel S23 itu juga nggak so-powerful dengan HP-HP kekinian yang RAM-nya 8 GB ya. Beda cuy. Tapi gue coba bacain dulu deh. RAM menyimpan data program aplikasi pada komputer, laptop hingga smartphone pada perangkat dalam kondisi menyala. Nah ini cocok banget buat elu yang mungkin buat kado orang tua mungkin. Ya Itel ini kenapa RAM-nya harus gede gitu. Orang tua itu ya kalau pakai HP, mereka tuh kayak ribet banget harus close app, terus harus storage harus dibersihin dan lain-lain. Kasih aja memori yang gede gitu. Cocok banget buat yang mungkin terbiasa pakai misalnya Samsung J2 Prime. Kita lihat nih skor Antutunya ya ini di 30 ribuan ya. 30 ribuan. Iya, ini sebuah handphone yang agak sedikit gimana gitu dipakai. Ini nggak bisa dipatokan juga ya. Ini skor Antutu 132.000 ya. Ini versi Antutu juga beda. Tapi setidaknya itu ada sedikit progres ya untuk masalah speed performance di chipset ya dari J2 Prime ke si Itel S23. Yang pertama, pemakaian handphone rumah HP yang jarang kita sentuh atau buat orang tua yang pakai HP, manajemen storage itu nggak terlalu nggak terlalu berlaku lah untuk mereka-mereka kayak gitu untuk HP-HP yang seperti itu. Kenapa? Karena kita pakai HP, contohnya kayak gue aja deh. Gue pakai HP itu biasanya gue close berbagai macam apps. Kalau memang handphone gue itu pengen gue mainin game misalnya, kayak pengen gue ngedit-ngedit besar, itu beberapa file, foto, video itu gue hapus-hapusin. Tapi kalau
orang tua yang make, kayak gitu tuh kayak agak ribet cuy. Dengan storage yang besar, RAM yang besar, hal-hal sepele kayak gitu masih bisa dilancarkan di handphone ini lah. Sekarang ngomongin display dah. Ini kenapa cocok juga untuk pengganti HP-HP murah kayak Samsung J2 Prime J5. Android pada umumnya, RAM itu kan kecil. Tapi kalau masalah display, Android pada umumnya, apalagi kayak mantan flagship atau mid range yang kita beli second yang harga sedikit lebih murah, itu rata-rata kalau yang layar sudah AMOLED, itu ganti LCD-nya lumayan mahal dan lumayan tricky kalau kita nyari yang Orient. Karena kalau kita ganti misalnya udah pakai OLED, AMOLED ya, terus kita ganti LCD dengan yang KW yang tidak sesuai dengan spek to speknya, itu bakal banyak banget penurunan performance ya. Seperti yang kita tahu kayak misalnya layarnya itu enak, OLED, AMOLED ya. Di slide ya layarnya itu bisa di 120 Hz misalnya. Terus kita ganti yang KWK yang speknya gila, nggak jelas. Emang lebih murah. Cuman itu bakal bikin HP lo tuh berasa lebih lemot dan lo males makainya. Tapi kalau Itel, LCD-nya kita coba lihat ya. Ini ada yang jual 160.000, 190.000, 130.000, ya berbagai macam lah harganya. Intinya dari 100 ribuan gitu. Kalau jasa servis mungkin bisa 70 ribuan gitu lah jasa pasangnya. Tapi tergantung di mana lu pasang lah. Ya itu perkiraan gue aja. Tapi kalau Android lain yang udah AMOLED, dengan layar seharga 100 ribuan, itu lu dikasih spek layar yang bukan sesuai spek bawaan pabrik. Tapi kalau Itel beda, ya udah Itel itu emang grade LCD-nya ya begitu. Kalaupun ganti LCD-nya murah gitu. Jadi cocok banget buat ngegantiin HP rumah, buat HP orang tua, ganti LCD juga nggak ribet. Komponen lain yang pasti rusak meskipun tidak rusak, salah satunya baterai. Baterai juga banyak tersedia nih, baterai Itel juga baik. Ada yang jual dari harga 70.000, 130, yang aftermarket, berbagai macam harga lah. Jadi menurut gue ini udah full package, paket komplit. Handphone Itel ini diciptakan bukan lu yang buat ngegame, anjay. Lu harus lihat chipsetnya juga ya kan. Apa sih? Terus kameranya nggak bisa gitu. Even kalau kita bandingkan dengan mantan flagship yang usia sudah terlalu uzur bau tanah, ya. Handphone mantan flagship itu kameranya jauh lebih oke, performance-nya masih oke juga. Even kalau kita bandingkan sama Android atau iPhone juga sekalipun, banyak gitu yang performanya jos-jos gitu. Tapi kenapa harus pilih Itel? Ya itu, Itel itu cocok buat orang yang manajemen storage-nya kayak lo make tinggal pakai, tapi keperluan pakainya tuh kayak cuman scrolling sosial media, baca berita yang tipis-tipis lah. Itel itu diciptakan untuk kayak gitu cuy. Itu cocok banget. Asli, itu handphonenya benar-benar berasa upgrade banget daripada HP-HP jadul pada umumnya. Jadi menurut gue, kesimpulan gue ya, dengan RAM yang 16 GB yang ada di Itel, storage 128 GB, it's more than enough untuk pemakaian daily ringan. Ini handphone masih cukup kece parah sih menurut gue.